Oke, halo. Perkenalkan nama saya Iwan Martus Mulon dengan NIM 422311066 dari Prodi Bilingual Pendidikan Matematika Stambuk 2022. Nah, jadi sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengenalan untuk SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Nah, apa itu SPLDV? Nah, SPLDV merupakan topik dalam pelajaran matematika yang dimana biasanya dalam topik ini akan ada kasus di mana diberikan dua persamaan. Dalam dua persamaan itu bisa masing-masing terdapat dua variabel. Nah, bisa tugasnya disuruh untuk mencari nilai dari masing-masing variabel tersebut. Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini ya. Untuk soalnya, jadi kita punya dua persamaan. Persamaan pertama misalnya yaitu apa ya? Misalkan 2x ditambah 3y sama dengan 1. Dan untuk persamaan yang kedua yaitu 5x ditambah 3y sama dengan 16. Nah, dari nilai yang diberikan tersebut, kita bisa mencari nilai dari x-nya dan y-nya masing-masing. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita akan mengenal beberapa metode seperti metode eliminasi dan substitusi. Nah, saya akan menjelaskannya menggunakan media yang saya sudah buat. Jadi, selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan media saya dengan topik sistem persamaan linear dua variabel. Nah, tadi itu saya sudah rekam, cuman rekam ulang. Oke, jadi sini saya sudah punya contoh soalnya. Saya sudah punya dua persamaan. Persamaan pertama yaitu 2x tambah 3y sama dengan 1. Dan persamaan kedua yaitu 5x tambah 3y sama dengan 16. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Pertama di sini kita sudah punya tiga kolom, yaitu kolom x, y, dan z, dan c sebagai konstanta. Oke. Nah, di kolom x kita isi nilai koefisien x dari dua persamaan ini. Nah, persamaan pertama nilai koefisien x itu 2. Saya sudah isi di sini 2. Nah, dan persamaan kedua nilai koefisien x-nya 5. Nah, kemudian dalam kolom y juga seperti itu. Nilai koefisien y pada persamaan pertama yaitu 3 dan pada persamaan kedua yaitu 3 juga. Nah, kemudian kita masukkan nilai konstanta dari masing-masing persamaan. Nah, disclaimer dulu, untuk mengisi nilai persamaan konstantanya, bentuk persamaan itu terlebih dulu di ruas kiri yaitu variabel dan ruas kanan konstanta. Oke, kita lanjut. Nah, nilai dari konstanta untuk persamaan pertama yaitu 1 dan konstanta untuk persamaan kedua yaitu 16. Nah, kemudian di sini ada tanda silang. Oke. Nah, tanda silang ini artinya kita kali. Yang pertama 2 dengan 3. Ini kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 16. Kita tulis di sampingnya 16 sama dengan 6. Oke. Sama dengan 6 dan kemudian ini juga kita kalikan 5 dengan 3, 5 kali 3 sama dengan 15. Kita tulis sampingnya. Nah, selanjutnya silang yang ini juga 3 dengan 16 kita kalikan 48 dan 3 dengan 1 kita kalikan hasilnya 3. Nah, tadi saya sudah menuliskan sampai di sini. Nah, kemudian perhatikan pada hasil perkalian silang tadi. Nah, di bawah perkalian silang tadi itu ada garis tanda kurang. Nah, jadi hasil perkaliannya kita kurangkan. Pertama di sini 6 dikurang dengan 15. Nah, ini hasilnya minus 9. Oke. Dan kemudian di bagian sini juga, bentar ya. Nah, di bagian sini juga kita kurangkan 3 kurang 48. Nah, ini hasilnya minus 45. Nah, kemudian perhatikan di sebelah kiri ini kita masukkan nilai dari pertama nilai dari 45 di atasnya minus 45 yang tadi itu minus 45 dan kemudian nilai dari hasil pengurangan ini yaitu minus 9. Nah, kemudian kita bagikan.
Minus 45 dibagi dengan minus 9, hasilnya adalah 5. Positif 5. Nah, maka kita punya nilai dari X yaitu 5. Nah, inilah yang disebut dengan metode eliminasi. Eliminasi. Oke. Nah, kemudian untuk kolom yang masih kosong ini, kita akan menggunakan metode substitusi. Susah juga ternyata tulis di sini. Oke. Baik. Nah, di sini misal kita ambil untuk persamaan yang pertama ini. Nah, kita masukkan ke sini. Kita punya 2x tambah 3y sama dengan 1. Nah, kita masukkan nilainya 2. Nah, karena ini menggunakan metode substitusi, otomatis kita menggunakan nilai variabel yang sudah diketahui. Nah, tadi kita punya nilai variabel dari x sama dengan 5. Nah, kita masukkan nilai 5 di sini. Karena nilai x sudah diketahui. Kemudian ditambah dengan 3 ditambah dengan 3y ditambah dengan 3y sama dengan 1. Oke. Sama dengan 1. Nah, kemudian kita pindahkan nilai satunya ini ke depan. Dia tetap, nah, karena satunya pindah ke depan dan tanda tidak berubah, jadi ini kita pindahkan ke sebelah sini dan dia berubah menjadi tanda kurang seperti itu. Nah, kemudian 2 kali dengan 5. Oke, nah kemudian y-nya kita taruh di sini ya. Dan kemudian karena di sini koefisien y-nya adalah 3, jadi 3-nya kita buat menjadi pembagi seperti itu. Nah, jadi kita punya y sama dengan 1 kurang 2 kali 5 bagi 3. Nah, 2 kali 5 sama dengan 9, sama dengan 10. Nah, sama dengan 10 dan 1 dikurang 10 yaitu minus 9. Nah, minus 9 dibagi dengan 3, hasilnya adalah minus 3. Nah, jadi kita punya nilai dari y sama dengan minus 3 seperti itu. Jadi kita punya nilai x sama dengan 5 dan y sama dengan minus 3. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu di sini kita punya styrofoam, sticky notes, alat tulis, dan juga lem. Sebenarnya ada satu lagi yaitu gunting, hanya saja lupa saya fotokan. Nah, kemudian sticky notes tadi kita gunting menjadi persegi. Kita buat banyak seperti ini. Nah, kemudian kita tempel dan kemudian kita buat tulisan yang lain juga SPLDP-nya dan kemudian kita tempel di styrofoamnya. Nah, demikianlah merupakan proses pembuatannya. Terima kasih.